beberapa hal, yaitu tentang adab. Nah, kemarin Ustazah sudah menyampaikan sedikit bahwa adab itu adalah sikap baik atau perilaku baik terhadap sesuatu. Nah, di sini Us akan menyampaikan beberapa adab yang akan Ustazah sampaikan. Adab yang pertama, Ustazah akan menyampaikan tentang adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua, Ustazah akan menyampaikan tentang adab kepada Al-Quran. Baik, yang pertama Ustazah akan menyampaikan tentang adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kenapa sih kita harus bersikap baik, harus mempunyai perilaku baik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Iya, itu penting karena Allah itu yang sudah menciptakan kita. Nah, menciptakan semua yang ada di bumi. Dan untuk itu kita pun sebagai makhluk ciptaan Allah, jadi kita harus berperilaku baik, harus punya sikap baik. Nah, apa saja ya sikap baik atau adab terhadap Allah? Yang pertama adalah kita harus beriman. Nah, kita harus punya iman. Bagaimana sih caranya kita beriman sama Allah? Ya, yang tentunya adalah dengan cara mengenal nama-nama Allah. Wah, siapa yang tahu nama-nama Allah itu dirangkum dalam sebuah kata yang disebut Asmaul Husna. Nah, pasti anak-anak semua sudah pernah dengar. Asmaul Husna itu jumlahnya sangat banyak, yaitu ada 99 kata. Nah, 99 nama itu adalah milik Allah semuanya. Nah, untuk itu agar kita beriman, maka kita harus mengenal Asmaul Husna atau nama-nama Allah. Nah, selain kita harus beriman, yang kedua adalah kita harus senantiasa bersyukur. Kita harus bersyukur apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Karena yang Allah berikan kepada kita itu adalah yang terbaik, ya. Yang terbaik, Allah pasti memberikan kepada kita itu sesuatu yang terbaik. Maka untuk itu kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah. Bagaimana sih cara kita bersyukur? Nah, caranya adalah setiap kita mendapatkan sesuatu, kita harus mengucapkan Alhamdulillah. Dan tidak boleh kita banyak mengeluh. Nah, nggak boleh kita banyak mengeluh ya. Kita pokoknya harus selalu bersyukur, mengucapkan hamdalah ya. Nah, itu dia. Kemudian yang ketiga, kita harus selalu berzikir dan berdoa. Nah, kalimat zikir itu apa sih, Us? Kalimat zikir itu banyak loh anak-anak semuanya. Bisa Allahu Akbar, bisa Subhanallah, bisa Alhamdulillah, bisa La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, bisa. Nah, banyak sekali kalimat zikir bisa anak-anak ucapkan setiap hari, setiap dalam aktivitas boleh sekali untuk diucapkan. Nah, dan jangan lupa kita juga senantiasa berdoa sama Allah. Nah, khususnya pada suasana saat ini yang banyak sekali yang ada pandemi seperti ini, ya kita harus berdoa ya anak semuanya ya, agar pandemi ini cepat berlalu, cepat berhenti, supaya nanti anak-anak bisa belajarnya di sekolah bareng sama teman-teman, bareng sama sama ustadz dan ustadzah yang lainnya. Nah, pasti akan lebih senang sekali. Nah, baik. Yang keempat adalah melaksanakan kewajiban kita sebagai ciptaan Allah. Kita harus melaksanakan apa saja sih kewajiban kita. Nah, pasti anak-anak sudah tahu. Sudah pernah dengar rukun Islam belum? Ayo. Kewajiban kita itu semuanya terangkum dalam rukun Islam. Nah, di rukun Islam itu ada sholat, ada membaca Al-Quran, nah kemudian ada haji, kemudian masih ada lagi. Nah, itu dia beberapa adab yang harus kita lakukan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita selanjutnya akan belajar tentang adab
Al-Quran. Nah, anak-anak semuanya, sekarang kita melanjutkan belajar tentang adab terhadap Al-Quran. Nah, apa saja sih sikap baik kita, adab kita terhadap Al-Quran? Nah, yang pertama adalah kita kalau mau mengaji, kalau mau baca Al-Quran, baca Iqra itu kita harus usahakan berwudu dulu. Nah, agar keadaan kita suci ya. Jadi kalau kita membaca Al-Quran nanti dapat pahalanya lebih banyak ya. Itu dia yang pertama. Yang kedua, kita harus selalu berdoa sebelum dan sesudah membaca Al-Quran atau ketika kita mau mengaji. Jangan lupa doa yang pertama ucapkan saja. Yang paling gampang membaca ta'awudz dan basmalah dulu kalau sebelum ngaji ya, jangan lupa ya. Nah, setelah membaca ta'awudz dan basmalah bisa langsung kita mulai mengaji. Dan terakhir, doa yang perlu kita ucapkan adalah kita bisa mengucapkan Shadaqallahul Azim bisa, kita juga bisa mengucapkan hamdalah juga bisa, itu termasuk doa. Nah, yang ketiga adalah meletakkan mushaf Al-Quran dengan baik. Nah, yuk, kalau kita mau mengaji, Al-Qurannya kita bawa dengan baik. Al-Quran itu dibawanya itu dipeluk ya, bukan ditenteng tangannya seperti ini. Itu salah ya. Tapi yang betul adalah dipeluk seperti ini. Nah, Ustazah punya contohnya nih. Di sini Ustazah pegang Al-Quran ya, cara bawanya seperti ini. Ya, ketika membawa Al-Quran seperti ini, membawa Iqra juga sama ya. Kita harus meletakkan Al-Quran dan Iqra itu dengan baik ya. Jangan meletakkan Al-Quran atau Iqra itu sejajar atau apa ini namanya, sejajar bersebelahan dengan kaki kita. Nah, itu nggak boleh ya. Nah, selanjutnya adalah membaca sesuai kaidah atau sesuai tajwid. Kita harus membaca Al-Quran, membaca Iqra itu dengan baik, tidak boleh asal-asalan ya. Jadi membacanya itu harus sesuai aturan yang sudah diajarkan. Nanti lebih lanjutnya lagi kalian akan lebih mengetahui materi tentang aturan-aturan dalam membaca Al-Quran, yaitu ada di kelas 4. Nah, terakhir jangan lupa setelah kita membacanya, kita berusaha untuk menghafalkannya. Nah, kita berusaha untuk menghafal Al-Quran ya, agar Allah senantiasa memberkahi kita dalam setiap kehidupan kita. Nah, itu dia materi tentang adab terhadap Al-Quran. Nah, baik anak-anak semuanya, bisa dipahami ya apa yang Ustazah sampaikan. Mudah-mudahan anak-anak semuanya paham dan bisa mempraktekkannya di dalam kegiatan sehari-hari. Baik, cukup sekian dari Us. Terima